وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Tapi Ustadz, bagaimana memahami kedudukan dunia yang sebenarnya? Di dalam riwayat dikatakan bahwa dunia itu seperti bangkai kambing atau tidak berharga. Namun di dalam riwayat lain dikatakan bahwa boleh kita mempertahankan harta atau dunia meski kita terbunuh, lalu akan masuk surga. Baik, hadis dua-duanya sahih ya. Yang disebutkan dalam pertanyaan yang pertama yaitu dunia itu bagaikan jifah, bagaikan bangkai, itu datang dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua itu bahwa kalau kita datang orang mau merampas harta kita, itu juga hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa yang harus dilakukan? Kata Nabi SAW, pertahankan hartamu. Bagaimana kalau dia membunuh saya? Dia di neraka. Bagaimana kalau dia terbunuh? Dia di neraka. Kamu di surga kalau dia bunuh kamu. Itu kan hadis sahih. Sekarang mungkin bagi penanya bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan. Dohirnya saja. Artinya hadis pertama itu mengajak kita untuk tidak sibuk dengan dunia. Seperti Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud ketika beliau tidur di atas pelepah kurma. Dan beliau ditanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau kami ambilkan untuk kamu kasur?" Ya? Kata Nabi, "Malik walid dunia, ada apa saya dengan dunia? Ma ada di dunia illa qaraqibin. Saya tidak lain di dunia ini kecuali hanya seperti seorang yang lagi safar. Istadalla tahta syajaratin tsumma raha fatarukaha. Dia hanya istirahat di bawah sebuah pohon, kemudian dia merasa sudah cukup istirahatnya, pasti dia akan meninggalkannya." Ini hadis semua ini untuk kita pahami bahwa kita tidak boleh tertipu dengan dunia ini. Makanya di banyak ayat dikatakan adalah dunia ini hanya perhiasan sementara. Kita tidak boleh apa? Tertipu. Ya, dengannya. Kita tidak boleh tertipu dengannya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Di penutup ayat itu pembukanya. Itu di surah Al-Imran ayat 185. Di pembukanya seperti itu. Tapi di penutupnya Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Artinya bukan yang kita akan miliki selamanya. Kita tidak kekal di dunia ini. Kita tidak kekal di dunia ini. Dunia ini ya apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Apa yang kita simpan itu untuk ahli waris. Itu maksud semua ini memerintahkan kita dan mengajak kita untuk hidup di dunia ini tidak terlena dengan harta. Tidak terlena dengan harta. Kalau kita punya harta, kita pakai di jalan Allah. Karena itu kata Nabi SAW, "Ni'mal mal li rajulis soleh." Sebaik-baik harta itu kalau dimiliki oleh orang yang soleh. Orang yang soleh. Nah, hadis kedua, kalau kita punya dunia ini, maka kita jaga, karena itu amanah. Di situ. Dari sisi itu, bahwa karena dunia ini, kalau kita dikasih oleh Allah, maka itu amanah untuk kita. Wajib kita jaga. Makanya kalau ada orang mau merampasnya, perangi yang merampas. Dari sisi itu, wallahualam. Jadi tidak ada bertentangan. Baik, Ustaz. Anda juga pernah mendapatkan sebuah perkataan, Ustaz, bahwa dunia itu katanya seperti parfum, Ustaz. Dipakai saja tapi jangan ditelan, katanya. Dunia itu Seperti parfum. seperti parfum. Dipakai saja di badan, tapi kalau ditelan kan bisa buat orang sampai meninggal begitu, Ustaz. Oh iya juga ya. Tapi siapa juga yang telan parfum ya? Siapa tahu, Ustaz. Nanti kalau perumpamannya ikan gimana? Jangan dia makan saja, jangan di Itu juga, Ustaz, ya. susah kalau begitu. Berarti memang harus sesuai syariat saja, Ustaz. Iya, kita perumpamakan dengan dalil, kan banyak perumpamaan dunia di Al-Quran.
ada diperumpamakan dia seperti tanaman yang tumbuh hijau, seakan-akan yang punya dia kira akan menguasainya, ternyata setelah itu menguning habis ini kan banyak perumpamaan. Baik, Ustaz. Jangan lupa subscribe, like, dan share.